Di sebuah desa yang damai, tempat fitnah berbisik lebih keras dari kebenaran, kehidupan Dini, sang bunga desa, seketika hancur saat ia menemukan sesosok bayi mungil terbaring tak berdaya di bawah rimbun pohon pisang. Siapa yang tega membuang darah dagingnya sendiri di tempat sepi? Ketika Dini memutuskan merawat Wildan, ia tanpa sadar menarik badai gosip dan menantang moral seluruh komunitas. Namun, ketegangan sejati dimulai ketika selembar kain usang, pembungkus bayi itu, menyisakan sebuah inisial yang asing namun memicu ingatan terlarang dalam benak Dini. Apakah kain itu adalah petunjuk? Ataukah ia adalah sinyal bahaya yang justru akan membuka kotak Pandora berisi kebohongan paling pahit yang dijaga oleh ayahnya sendiri selama 23 tahun? Bersiaplah, karena kebenaran yang akan terungkap di tengah pasar yang ramai ternyata lebih menyakitkan. Wildan adalah kunci untuk menemukan kembaran Dini yang hilang dalam tragedi kebakaran, dan ini akan memaksa dua wanita yang terpisah darah membuat pengorbanan yang melampaui ikatan batin. Di desa yang damai, tempat kesantunan adalah mata uang dan gunjingan adalah dosa tersembunyi, Dini dijuluki bunga desa. Gelar itu bukan hanya untuk parasnya yang lembut, tetapi karena perannya, anak berbakti yang mengabdikan hidupnya pada Pak Dina, ayahnya. Sejak kematian ibunya yang misterius, Dini tumbuh tanpa ambisi pribadi, mengisi kekosongan jiwanya dengan melayani. Kekuatan terbesarnya adalah empati, tetapi kelemahan tersembunyinya adalah kebutuhan patologis akan tujuan. Sebuah pencarian tanpa sadar terhadap peran keibuan yang hilang dari dirinya sejak belia. Jauh di lubuk hatinya, Dini menyimpan rahasia berlapis, samar-samar, ia merasa pernah melihat ingatan tentang api dan dua bayi, yang ia anggap hanya ilusi. Ia menekan ingatan itu, takut mengganggu kedamaian semu yang dibangun Pak Dina. Hidup Dini berjalan dalam irama yang teratur, memasak, mengurus ayah, dan membersihkan kebun yang ditanami pisang dan singkong. Ayahnya, Pak Dina, adalah seorang petani tangguh yang menyembunyikan rasa bersalah atas tragedi masa lalu. Motivasi Pak Dina adalah melindungi Dini dengan menjaga kebohongan, memastikan putri tunggalnya ini tak perlu menghadapi kebenaran yang kejam. Pagi itu, udara terasa dingin menusuk tulang. Dini dan Pak Dina membersihkan kebun di sisi barat, area yang rimbun dan jarang dijamah. Di bawah pohon pisang yang lebat, yang ia kenali sebagai titik buta dari pandangan jalan, Dini melihat gundukan kain. Awalnya ia mengira itu sampah, tetapi suara rengekan lirih menampar kesadarannya. "Pak, cepat ke sini," panggil Dini, suaranya bergetar antara ngeri dan dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Di sana, terbungkus kain lusuh, terbaring seorang bayi mungil. Wajahnya kemerahan, bibirnya sedikit membiru. Dini seketika merasakan lonjakan emosi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Itu bukan hanya rasa iba, itu adalah panggilan naluriah. Bayi itu, yang kemudian mereka beri nama Wildan, adalah tujuan yang selalu ia cari. Pak Dina mengangkat Wildan dengan hati-hati. Wajahnya yang legam berubah pucat. Ia melihat tatapan Dini, tatapan yang sudah menjadi milik Wildan seutuhnya, dan ia tahu kedamaian mereka akan segera berakhir. Sejak saat itu, Wildan menjadi pusat gravitasi baru. Mereka membawanya ke bidan, memastikan ia sehat, meskipun lemah. Namun, Wildan bukan hanya membawa kehidupan baru ke rumah, ia membawa gosip dan fitnah. Desa kecil itu, yang dikenal karena kerukunannya, seketika berubah menjadi sarang bisikan ular. Orang-orang mulai berspekulasi, dengan kecepatan yang lebih buas dari api yang melalap hutan. Anak siapa yang tega membuang bayi? Jangan-jangan, bisik seorang ibu di warung kopi Pak Lurah, bayi itu adalah aib dari bunga desa itu sendiri. Dia yang menemukannya, jadi dia yang bertanggung jawab. Fitnah itu, yang disebarkan tanpa bukti, langsung menyerang inti nilai Dini. Ia tidak lagi dipandang sebagai gadis suci, tetapi sebagai penipu yang menyembunyikan skandal. Pak Dina, yang seharusnya berdiri teguh, hanya bisa terdiam, dihantui rasa bersalahnya yang jauh lebih dalam. Malam itu, Dini menatap Wildan yang terlelap, air mata menetes, bukan karena fitnah desa, tetapi karena keyakinan yang egois, Wildan ditakdirkan untuknya. Dini menolak menyerahkan Wildan ke panti asuhan, keputusan yang ia dasarkan pada altruisme, tetapi sebenarnya dipicu oleh kebutuhan patologisnya untuk memenuhi peran keibuan. Bagi Dini,
Wildan adalah anugerah yang mengisi lubang hitam yang ditinggalkan oleh ibu yang ia tak ingat. Pak Dina, dihantui rasa bersalah yang terpendam, setuju untuk merawat Wildan. Ia berharap keputusan ini akan menebus dosa masa lalunya, tetapi ia juga tahu, cepat atau lambat, kebohongan yang ia pendam akan meledak. Kita tidak bisa terus memanggilnya bayi, ujar Pak Dina. Kita harus memberinya identitas. Nama itu doa. Mereka menamainya Wildan, yang berarti anak surga. Namun, nama itu tidak menghentikan arus gosip. Sebaliknya, fitnah meningkat. Pertaruhan, stakes, telah meningkat dari sekadar reputasi, kini melibatkan ancaman nyata terhadap mata pencaharian mereka. Beberapa tetangga menolak membeli hasil panen Pak Dina, takut aib Dini akan menular ke keluarga mereka. Dini, sang bunga desa yang dulunya dihormati, kini dipandang sinis, seolah ia memegang kebenaran tak nyaman yang mengancam keindahan palsu komunitas itu. Hati-hati, Din, ejek seorang tetangga sinis. Kamu masih gadis. Lama-lama orang akan mengira bayi itu anakmu sendiri. Nama baik itu lebih mahal dari emas. Fitnah itu memicu gejolak dalam diri Dini. Ia tahu ia tulus, tetapi ia juga mulai melihat betapa mudahnya kebenaran dihancurkan oleh praduga. Namun, ia tidak mundur. Wildan telah menjadi bentengnya. Dalam rutinitasnya merawat bayi itu, Dini menemukan satu petunjuk, kain lusuh yang membungkus Wildan saat ditemukan. Kain itu, yang sudah dicuci, terasa kasar, bukan kain pabrikan. Di sudutnya, terdapat bordiran samar dengan benang biru tua, huruf D diikuti oleh huruf SA. Desa, gumam Dini. Apa maksudnya? Inisial nama? Siapa yang meninggalkan petunjuk ini? Penemuan ini seketika memicu ingatan yang tertekan. Kilasan samar tentang hawa panas dan aroma asap menyeruak, sensasi yang sama dengan mimpi masa lalunya. Ia yakin, kain itu bukan barang buangan, melainkan pesan. Ia membawa kain itu ke Pak Dina. Reaksi Pak Dina tidak seperti yang diharapkan Dini. Matanya melebar penuh kepanikan, ketakutan yang terlalu intens untuk sekadar cemas akan asal-usul Wildan. Simpan kain ini, Din, desah Pak Dina, suaranya mengandung perintah yang jarang ia gunakan. Jangan cari tahu. Biarkan saja. Masa lalu biarlah berlalu. Keengganan ayahnya secara eksplisit melarangnya mencari tahu justru memperkuat kecurigaan Dini. Ia menyadari bahwa rahasia itu bukan hanya tentang Wildan, melainkan juga tentang Pak Dina sendiri. Larangan keras Pak Dina untuk tidak mengusik kain tua itu justru mendorong Dini untuk bertindak di bawah permukaan. Dini yakin kain itu adalah kunci yang mengikat Wildan dengan sebuah kebenaran yang lebih besar, dan kini, ia mencurigai Pak Dina adalah penjaga rahasia itu. Keretakan mulai muncul di antara ayah dan anak, bukan karena gosip, tetapi karena kebohongan yang sengaja dipelihara. Dini mulai menyelidiki. Ia menunjukkan kain itu pada Bu Sarti, seorang tetangga yang pandai menjahit, tetapi Bu Sarti hanya bisa memastikan bahwa bordiran itu buatan tangan lama, inisial yang sengaja ditinggalkan. Malam-malam Dini menjadi panjang. Ia merawat Wildan sambil merenung, mencoba mengaitkan bordiran, desa, dengan kilasan ingatan api dan dua bayi yang kerap menghantuinya. Suatu pagi yang sejuk, Dini tidak tahan lagi. Ia mendatangi Pak Dina, membawa Wildan dan kain itu. Pak, ucap Dini dengan suara tegas, bukan lagi suara gadis penurut. Dini tidak bisa hidup dalam kebohongan. Siapa pemilik kain ini? Kenapa Bapak takut jika Dini mencari tahu? Pak Dina menatap Wildan, air mata menggenang di matanya yang keriput. Ia tahu, Wildan telah menjadi katalis yang menghancurkan benteng pertahanannya. Dengan suara bergetar yang dipenuhi rasa bersalah yang terpendam selama 23 tahun, Pak Dina akhirnya menceritakan tragedi itu. Din, kau lahir di rumah sakit kota bersama saudari kembarmu, katanya lirih. Kami memberimu nama Dini, dan saudari kembarmu, Salsabila. Dini terperanjat. Ingatan tertekan tentang dua bayi itu bukanlah mimpi. Ia punya saudari kembar yang hilang. Pada malam kelahiran kalian, terjadi kebakaran hebat, lanjut Pak Dina, suaranya pilu. Ayah hanya sempat menyelamatkanmu. Ibumu bersamamu, Salsabila. Setelah api padam, ibumu meninggal karena luka bakar, dan Salsabila, ia tak pernah ditemukan.
Kami menduga ia tewas atau dibawa oleh orang lain dalam kekacauan itu. Pak Dina mengakui ia sengaja menyembunyikan kebenaran ini, takut Dini hidup dalam bayang-bayang kehilangan yang menyakitkan. Maafkan Bapak, bisiknya. Ayah hanya ingin melindungimu. Tapi sekarang, melihat Wildan, melihat kain itu, Dini menatap Wildan, hatinya bergemuruh. Wildan bukan hanya anak yang ditemukan. Ia bisa jadi adalah keponakannya, darah daging yang hilang dari saudara kembarnya. Penemuan ini mengubah segalanya. Dini yang tadinya ingin memiliki Wildan kini merasakan tanggung jawab yang lebih besar, menemukan saudari kembarnya. Beberapa hari kemudian, Dini dan Pak Dina membersihkan gudang tua. Di sana, Pak Dina menemukan kotak kayu usang milik mendiang istrinya. Di dalamnya, Dini menemukan sebuah buku catatan kecil. Di halaman terakhir, terukir nama, Salsabila. Kain, desa, Wildan, dan nama Salsabila, kepingan puzzle itu kini menyatu. Tekad Dini menguat. Ia harus mencari saudari kembarnya. Kabar tentang kembaran Dini yang hilang dan kemungkinan Wildan adalah keponakannya tidak bisa dipublikasikan, karena akan memperburuk fitnah desa. Dini harus bergerak diam-diam. Wildan menjadi kompasnya. Ia yakin, jika Wildan adalah anak Salsabila, bayi itu adalah magnet yang akan menarik ibunya kembali. Petunjuk datang dari seorang nenek tua, pelancong desa. Nenek itu ingat pernah melihat seorang wanita muda yang mirip Dini, dipanggil Salsa, di desa seberang. Pagi itu, Dini, Pak Dina, dan Wildan memulai perjalanan panjang menuju desa seberang. Ini adalah pertaruhan, stakes, tertinggi. Dini mempertaruhkan ikatan keibuannya sendiri dengan Wildan demi menemukan kebenaran. Mereka tiba di pasar desa seberang yang ramai. Di tengah hiruk-pikuk, mata Dini terpaku. Di sana, di dekat penjual sayur, berdiri seorang wanita yang merupakan bayangan cermin dirinya, tetapi dengan wajah yang keras dan mata yang lelah, Salsabila. Dini terpaku. Pak Dina mengangguk, matanya basah. Itu dia. Saudari kembar yang hilang. Jerit Dini. Salsabila menoleh. Kaget, panik, dan ketakutan terlihat di matanya. Tanpa berpikir, ia menjatuhkan barang belanjaannya dan melarikan diri, menembus kerumunan pasar. Ia berlari bukan karena tidak mengenali Dini, tetapi karena takut kebenaran yang lebih gelap akan terungkap, sebuah kebenaran yang jauh lebih memalukan daripada gosip desa manapun. Adegan kejar-kejaran itu membuat pasar hening. Dini berlari sekuat tenaga, hati dan kakinya dipenuhi urgensi yang sama. Di ujung gang, Salsabila tersandung. Dini berhasil meraih lengannya. Mereka berdua terengah-engah, saling menatap pada jarak sejengkal. Aku Dini. Saudari kembarmu, bisik Dini. Salsabila terisak, kelelahan, dan ketakutan. Aku? Salsabila. Tangis Salsabila pecah. Ia memeluk Dini. Aku pikir aku sendiri. Aku terpaksa. Aku harus meninggalkannya, Din. Aku takut dia mati bersamaku. Dini menatapnya, merasakan penderitaan yang melampaui kepergian. Wildan, bayi yang kamu tinggalkan di kebun ayah? Dia bersamaku. Dia sehat. Salsabila terdiam, wajahnya pucat. Pak Dina datang sambil menggendong Wildan. Salsabila maju perlahan, jemarinya yang gemetar menyentuh pipi Wildan. Bayi itu, seolah merasakan ibunya, tersenyum kecil. Senyum itu menghancurkan tembok pertahanan Salsabila, mengungkap motivasi kontroversialnya. Ia meninggalkan Wildan bukan hanya karena aib, tetapi karena ia benar-benar berada dalam situasi brutal, yakin ia tidak mampu memberikan keselamatan atau kehidupan yang layak bagi anaknya. Maafkan ibu yang lemah, isak Salsabila, mengakui kebenaran yang tidak nyaman. Ia mencintai Wildan, tetapi hidup yang ia jalani membuatnya menjadi ibu yang tidak mampu. Pertemuan itu adalah klimaks yang memuaskan, tetapi juga awal dari dilema moral terbesar. Pertemuan di pasar adalah kelegaan, tetapi juga memunculkan dilema yang lebih tajam, hak kepemilikan dan cinta. Wildan memiliki dua ibu. Salsabila, ibu kandung yang merasa bertanggung jawab dan bersalah. Dini, ibu pengganti yang mencintai Wildan dengan cinta yang didorong oleh kebutuhan eksistensial. Ketegangan memuncak di antara mereka, bukan karena kebencian,
melainkan karena cinta yang berlebihan. Aku ingin Wildan kembali, ucap Salsabila, hatinya terluka. Dia anakku, Dini. Aku tahu, jawab Dini, meskipun hatinya menolak. Tapi dia mengenalku. Dia aman di sisiku. Kita harus memikirkan yang terbaik untuknya, bukan untuk ego kita. Pak Dina, yang kini menjadi mediator, menyadari bahwa penyelesaiannya haruslah kontroversial, melampaui ikatan darah. Wildan membutuhkan yang terbaik. Bukan hanya darah yang sama, tetapi juga kestabilan, kasih sayang yang utuh, dan kehidupan yang tidak terancam. Salsabila, setelah melalui hari-hari penuh pengamatan dan penyesalan, akhirnya membuat keputusan yang paling menyakitkan dan kontroversial. Itu adalah pengorbanan sejati, didorong oleh cinta yang realistis. Aku tidak mampu, Salsabila mengakui, air mata mengalir deras. Duniaku berantakan. Aku tidak punya apa-apa untuk Wildan. Aku meninggalkannya karena aku takut ia mati bersamaku. Kau, Dini, kau memberinya rumah, kasih sayang, dan kedamaian yang tidak bisa kuberikan. Ia menatap Wildan, mengambil napas panjang, dan membuat pengorbanan agung yang berakar pada ketidakmampuan. Aku harus merelakan Wildan tetap bersamamu, Dini. Kau lebih mampu menjadi ibunya, demi kebahagiaannya. Aku akan tetap menjadi ibunya, tetapi kau adalah wali yang harus ia miliki. Keputusan ini menantang asumsi tradisional tentang hak keibuan. Cinta sejati terkadang berarti merelakan kepemilikan. Salsabila memilih untuk menjadi sosok ibu yang hadir sesekali, membiarkan Dini, yang memiliki kestabilan dan ikatan emosional yang kuat, menjadi figur ibu sehari-hari. Bisik Dini, haru. Ini bukan perpisahan, lanjut Salsabila. Ini adalah pengorbanan yang membuat Wildan utuh. Aku memberimu hak asuh, tetapi kami akan membesarkannya bersama. Wildan akan memiliki dua ibu yang mencintainya, dan satu ayah yang bijaksana. Malam itu, Wildan tertidur di antara dua wanita yang kini menjadi ibunya. Keluarga itu terbentuk, bukan oleh garis darah yang sederhana, tetapi oleh trauma masa lalu, pengorbanan, dan keputusan moral yang menyakitkan. Kisah bunga desa berakhir, bukan dengan pernikahan atau kemewahan, tetapi dengan penerimaan kontroversial bahwa cinta sejati terkadang membutuhkan keputusasaan dan pengorbanan paling agung, demi kebahagiaan seorang anak. Kisah kontroversial Dini, Salsabila, dan Wildan diakhiri dengan sebuah keputusan yang menantang asumsi. Salsabila, ibu kandung, membuat pengorbanan terbesar dengan merelakan Wildan tetap berada di sisi Dini, ibu pengganti yang mampu memberikan stabilitas dan kasih sayang utuh. Keputusan ini menunjukkan bahwa cinta sejati terkadang hadir dalam bentuk kerelaan dan pengorbanan agung, bukan sekadar kepemilikan. Hikmah terbesar yang dapat kita ambil adalah, di tengah cobaan dan fitnah, keikhlasan hati dan keberanian untuk memaafkan diri sendiri serta orang lain akan selalu menjadi jalan menuju penyembuhan dan persatuan keluarga.